teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan diafragma. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari Romauli Ambarita, NPM 59, dan teman saya. Dan saya Rafena Sari Aritonang, NPM 58. Saya Kezia Sepang Saragi dengan NPM 42. Selamat menyaksikan. Pernapasan dada adalah salah satu mekanisme pernapasan di mana udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Berikut adalah penjelasannya. Otot-otot interkostal luar berkontraksi menyebabkan tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke atas dan keluar. Hal ini meningkatkan volume rongga dada sehingga tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan udara luar. Akibatnya, udara dari luar masuk ke paru-paru. Otot interkostal luar relaksasi, sedangkan otot-otot interkostal dalam dapat mengkontraksi saat pernapasan lebih kuat seperti saat berbicara atau berolahraga. Tulang rusuk dan tulang dada kembali ke posisi semula, menurunkan volume rongga dada. Tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih tinggi dibandingkan tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Ciri-ciri utama pernapasan dada yaitu adalah terlihat jelas pergerakan naik turun tulang rusuk dada. Biasanya terjadi pada aktivitas yang membutuhkan pernapasan lebih cepat seperti olahraga intensitas tinggi. Umumnya lebih dominan pada pria dibanding wanita. Fungsi utama pernapasan dada yaitu membantu dalam situasi di mana kebutuhan oksigen meningkatkan meskipun biasanya lebih dangkal dibandingkan pernapasan perut yang melibatkan diafragma. Pernapasan perut adalah mekanisme pernapasan yang melibatkan otot diafragma sebagai penggerak utama. Diafragma adalah otot berbentuk kukuba yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dari rongga perut. Beberapa proses pernapasan perut. 1. Inspirasi. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah menyebabkan rongga dada membesar. 2. Volume rongga dada meningkat sehingga tekanan di dalamnya lebih rendah dibandingkan tekanan udara luar. 3. Akibatnya udara masuk ke paru-paru. Terus ada yang ekspirasi. 1. Diafragma relaksi dan kembali ke posisi semula berbentuk kuba. 2. Rongga dada mengecil, tekanan di dalamnya meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Ciri utama pernapasan perut. 1. Terlihat pergerakannya naik turunnya perut saat bernapas. 2. Biasanya lebih dalam dan efisien dibandingkan pernapasan dada. 3. Dominan saat tubuh sedang dalam kondisi rileks seperti saat tidur atau meditasi. Yang ketiga yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah jenis pernapasan yang memanfaatkan otot diafragma sebagai penggerak utama. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan ini sering dianggap lebih efisien karena memungkinkan paru-paru terisi udara secara maksimal. Beberapa proses pernapasan diafragma yaitu 1. Inspirasi atau menghirup udara. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, memperbesar volume rongga dada. Yang kedua, tekanan di dalam rongga dada menurun sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi atau menghembuskan udara. Yang pertama, diafragma relaksasi dan kembali ke posisi semula atau berbentuk kubah. Yang kedua, volume rongga dada mengecil, tekanan di dalamnya meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Ciri-ciri pernapasan diafragma yang pertama yaitu terlihat pergerakan perut ke depan saat inspirasi dan kembali saat ekspirasi. Yang kedua, udara masuk lebih dalam ke paru-paru sehingga pertukaran gas menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, biasanya digunakan saat tubuh sedang rileks atau dalam latihan pernapasan tertentu. Manfaat pernapasan diafragma yaitu antara lain 1. Efisiensi pernapasan yaitu membantu meningkatkan asupan oksigen ke tubuh. Yang kedua, relaksasi yaitu mengurangi stres dan kecemasan, sering digunakan dalam meditasi atau yoga. Yang ketiga yaitu dukungan kesehatan, membantu meningkatkan fungsi paru-paru, mengurangi sesak napas, dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang keempat yaitu latihan pernapasan, berguna untuk penderita penyakit pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Sekianlah dari hasil presentasi kami. Sampai di sini. Terima kasih.